Kemudian bagaimana agar kita merasakan lezatnya ibadah ya, Masya Allah. Lezat itu kan rasa ya. Jadi rasa itu tidak mungkin bisa diceritakan kepada orang yang tidak punya pengalaman serupa. Nggak akan paham rasa itu kayak apa sih. Ada orang mungkin kita pergi ke Arab sana cerita tentang manisnya buah manggis. Mereka nggak ngerti buah manggis. Manggis itu katanya manis. Manis kayak kurma ya enggak loh. Kayak anggur ya enggak. Kayak apa sih? Wah, semua buah yang sudah dirasakan di Arab sana dicoba kayak ini coba enggak. Kayak apa sih manisnya? Kayak gula enggak juga. Terus nggak bisa kecuali kita buka manggis lalu kita masukkan ke mulut mereka. Oh begini manisnya manggis. Dan betul guru-guru kita yang di Arab sana ngerasain manggis manisnya. Biarpun mereka telah salah. Dibiarkan manggis beberapa hari nggak dimakan karena apa? Waktu digigit pahit akhirnya dibuang. Nah, ini kejadian sesungguhnya ini. Akhirnya kita ke sana kan manggis datang duluan kepada beliau yang kita kirim. Setelah seminggu kemudian kita baru nyampe. Akhirnya sudah pada keras-keras. Kenapa ya kok ngirim buah pahit begini ya? Karena rupanya nggak ngerti manggis digigit begitu kulitnya ya, cip. Nah, artinya apa? Akhirnya setelah dibuka ternyata manis. Wah, manis. Di saat mereka cerita ke yang lainnya begitu nggak bisa. Namanya rasa itu adalah nggak bisa diceritakan, tapi bisa orang bisa merasakan yang serupa. Kalau bisa dirasakan, suruh merasakan. Rasa termasuk kelezatan nikmat di dalam beribadah itu adalah rasa yang sangat spesial yang Allah berikan kepada kita. Dan kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, semua dari kita pernah mengalami itu sebetulnya, rasa itu. Hanya mungkin kita tidak pernah menyadari. Kita pernah mengalami suatu ketika sholat itu enak banget, itu lezat itu. Pernah kita suatu ketika mengalami satu keadaan, kita sedih, tidak bisa berbuat baik. Contoh aja, mungkin ada satu santri misalnya, yang perlu dibantu, atau satu tetangga yang sakit. Tak tanya apa, dia minta bantuan kepada kita, lah kok pas kita nggak punya duit. Ya Allah. Lalu kita sedih, astagfirullahaladzim, ya Allah kok pas banget aku nggak punya duit. Sedih. Nah itulah lezat. Biarpun kita tidak beramal, tapi kita merasakan lezat. Bangun pagi terlambat tidak tahajudan. Kemudian kalau terasa sedih, ya Allah astagfirullahaladzim, tidak tahajudan. Jadi merasa sedih di saat kita tidak melakukan kebaikan, maka itu sesungguhnya karena dia sudah merasakan lezat di dalam beribadah. Nah, termasuk di antaranya uniknya adalah penyesalan dalam dosa itu lezatnya dalam ibadah. Artinya penyesalan di saat kita berdosa itu sebetulnya ladzatul ibadah. Makanya orang yang tidak pernah menyesali dosa pernah merasakan lezatnya ibadah. Dia menyesal betul, astagfirullahaladzim, takut kepada Allah, menyesal. Jadi apa? Menjadikanlah kalau sudah seseorang itu bisa merasakan penyesalan, maka itu artinya dalam waktu yang bersamaan dia merasakan kelezatan ibadah. Waktu bersamaan. Seketika itu juga. Maka dari itu, bagaimana agar kita bisa merasakan lezatnya ibadah? Kan itu bagaimana caranya agar kita sampai kepada lezatan ibadah? Maka kita harus punya jurus dong. Maju kena, mundur kena, ibarat jurus ke depan dapat belakang. Artinya gini, jurus ke depan kita harus terus memperbanyak ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah, biarpun dengan cara kita belum senang. Dipaksa kita membiasakan. Sehingga kalau orang biasa melakukan kebaikan, nah itu loh tanpa disadari. Ya kayak tadi loh, Anda itu bantu tetangga Anda setiap hari, tetangga Anda yang sakit tuh. Dia cari makan aja susah, setiap hari Anda ngirim makanan terus sampai dia makan. Lah kok sehari aja Anda itu lupa. Anda kan sedih. Ya Allah, astagfirullahaladzim, tetanggaku tak biarkan lapar. Bisa begitu. Padahal memberi makan kan tidak wajib seharusnya, bukan anak Anda, bukan Nafi. Yang lain kan bisa ngasih itu. Kenapa kok Anda sedih saat itu? Ya itu loh. Karena apa? Anda sudah biasa melakukan kebaikan. Jadi dengan kebiasaan melakukan kebaikan itu, diam-diam kita akan merasakan lezat. Kebiasaan menjadi nikmat. Kebiasaan. Biasa melakukan kebaikan. Sehingga ada di dalam dunia tasawuf itu namanya riyadhah. Riyadhah itu latihan. Riyadhah itu latihan. Sehingga kalau sudah terlatih, sudah tunduk hawa nafsu itu sudah.
Tunduk hawa nafsu yang bikin kita nggak nyaman menjadi nyaman, menjadi nggak biasa menjadi biasa. Itu satu sisi. Maka kita mulai yuk kebaikan-kebaikan kayak gini, bantu santri dan sebagainya terus. Maka coba saja, coba. Yang pernah membantu, kalau tidak membantu sekali saja ada yang kurang. Unik. Padahal nggak wajib loh ya. Anda bantu pondok ini nggak wajib loh ya. Tapi di saat tiba-tiba ada yang menyesal, Allah hari ini usahaku agak kurang beruntung. Itu gelisah dia. Yang dipikirkan bukan urusan keuntungannya saja. Aku tidak bisa bantu pondok. Dan ada orang semacam itu. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang Masya Allah, setiap bulan dia itu menjamin anak lebih dari 10 orang. Bukan saja ini, jamin dia masuk. Ada ibu. Dan bukan orang kaya. Kalau orang kaya, orang pas-pasan. Cuman ternyata menyampaikan kesedihannya karena apa? Untuk bulan ini, dia mengatakan pas kebetulan usaha saya tidak. Nangis dia, minta maaf untuk memutus, untuk tidak melanjutkan. Ini ceritanya sudah lama ini ceritanya. Untuk tidak melanjutkan bantuannya, tapi dengan tangis ajib, derai air mata. Dia menyesal. Itu ceritanya sudah lama. Dan ya kita katakan, ibu, tidak usah sedih. Kalau orang itu punya kebiasaan baik, kalau ternyata diputus oleh Allah, bukan karena kita yang memutus, tiba-tiba rezeki semula ada jadi tidak ada. Maka biarpun ibu tidak sedekah, tidak berderma, pahala tetap mengalir. Sama orang yang biasa tahajudan, rutin, istiqomah, kok suatu ketika dia sakit, nggak bisa tahajudan, pahalanya mengalir. Kami sampaikan ke ibu tersebut, tapi tetap nangis. Tapi saya, ya Allah, saya gimana? Anak-anak gimana? Ibu, anak-anak ada yang ngurusi. Itu cerita lama. Ternyata yang kita dengar, ibu itu sudah bergabung lagi. Waktu itu hanya katanya berhenti hanya beberapa bulan saja. Setelah itu Allah lapangkan rezekinya. Nah, maksud kami apa? Ada orang semacam itu. Padahal bukan sebuah kewajiban, tapi sedih. Itulah mulai merasakan nikmat lezat karena sudah terbiasa dengan kebaikan. Kemudian di sisi lain, kebalikannya apa? Membiasakan kita untuk pandai-pandai menyesali kesalahan kita. Jadi akan menjadikan ibadah kita nanti lezat. Ya, ada orang tidak pernah menyesal. Gimana bisa diampuni oleh Allah? Kan syaratnya bertobat dari dosa yang dilakukan kan menyesal. Sampai baginda Nabi menyebutkan at-taubatu an-nadamatu. Namanya tobat ya nyesel. Nah, bagaimana penyesalan itu bisa ada, bisa hadir, bisa terwujud? Bagaimana penyesalan? Penyesalan itu akan terwujud adalah dari kesadaran akan hilangnya sesuatu tersebut. Atau akan adanya akibat buruk atas perbuatannya. Kalau dia tidak menyadari bahasanya dari perbuatannya akan ada akibat buruk, nggak akan nyesal. Atau dia tidak mengetahui akibatnya. Jadi misal saja, bahkan urusan dengan Allah. Kalau kita tahu di saat kita melanggar, di jalan misalnya kalau kita ke daerah Caruban sana itu, kalau kita ngelewati lampu, nyelip mobil aja sudah ditunggu polisi di sana. Kok kita tahu nih nyelip, aduh, sudah deg-degan kita melanggar, astagfirullah. Betul, ada polisi langsung sudah nyetap begini. Nyesel kita. Karena kita ada hukumannya pasti ada nanti. Kena tilang segala macam dan sebagainya. Itu hanya urusan begini. Kita mesti ada berubah di hati kita. Itu urusan kecil dengan manusia kita bisa nyesel. Bagaimana dengan Allah? Melakukan dosa nggak pernah menyesal, bagaimana? Jadi harus ada kesadaran. Gimana menyadari itu? Sadar itu yang menjadikan orang itu menyesal, sehingga dengan menyesal Allah akan ampuni. Lah sadar ini dimulai dari apa? Dimulai dari merenungi kesalahan kita. Kadang kita tuh lupa dengan kesalahan kita. Karena kita tidak ingat dengan kesalahan kita karena teramat besar nikmat Allah, sehingga nikmat Allah yang banyak menutupi kesadaran kita akan kekurangan kita. Nah ini kan problem. Kita tutup dengan kenikmatan Allah. Sehingga untuk kita merenungi kesalahan ini, untuk mengetahui, menyadari kesalahan, ini perlu renungan yang serius.
Sehingga tobat ujungnya sini, nadamah dimulai daripada merenungi. Yuk kita mencoba. Punya waktu yang khusus untuk untuk bicara, untuk memikirkan tentang mata kita. Sehari itu apa sih yang aku lihat? Di kantorku, di jalan, apa yang aku lihat? Jika ternyata dalam rentetan cerita perjalanan mata di hari ini ada banyak kejelekan, segera sadari kalau itu dosa. Lalu kita beristighfar kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Telinga kita dengar apa, dan seterusnya, merenungi. Belum lagi nanti renungan kita perluas lagi sampai rizkiku, urusanku dengan ibundaku, dengan ayahandaku. Kenapa hari ini aku membentak istriku? Atau kenapa hari ini aku cemberut kepada suamiku? Kenapa aku hari ini harus mukul anakku? Kenapa? Terus itu semua harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Maka dialah orang cerdas. Karena dengan menyadari, merenungi kesalahan-kesalahan, maka ada sadar nanti. Ada orang nggak sadar kalau dia bersalah, ini kan problem besar. Dosa yang paling dosa kan orang berdosa tidak pernah merasa berdosa. Ini kan problem. Ini kan masalah. Jadi kita harus pandai merenungi kegiatan kita, kerjaan kita, dan sebagainya. Kemudian setelah kita merenungi kan akan hadir kesadaran bahwasanya dosa ini akibatnya besar di hadapan Allah. Sampai disitulah mulai ada tetesan air mata, penyesalan. Maka dengan penyesalan inilah istighfarnya berarti. Maka proses ini, kejadian ini menjadikan itulah ladzatnya ibadah. Jadi bukan kalimat, bukan urusan di lesson, oh alhamdulillah nikmat ibadah. Oh bukan itu. Kelezatan itu bukan diucapkan. Kelezatan itu dirasakan. Ucapan itu bisa saja bohong, tidak ada kelezatan yang ngomong lezat. Enggak. Kelezatan rasa seperti manis, lezat dirasa. Baik semacam itu. Bagi apa? Jadi apa yang hendaknya kita lakukan dalam rangka sampai kepada kenikmatan ibadah yang sesungguhnya, ya, yaitu adalah dengan cara kita bagaimana meningkatkan ibadah kita, kebaikan kita terus diupayakan, dibiasakan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita berusaha terus untuk belajar merenungi kesalahan kita. Lakukan itu secara otomatis Anda akan sampai kepada ladzatul ibadati. Begitu sebaliknya, orang yang tidak pernah mencoba menjauhi kemaksiatan, maksiat termasuk makanan haram, semuanya haram. Asad jawarihuhu, akan bermaksiat anggota tubuhnya sya'ab. Mana asad? Anggota tubuhnya bermaksiat gimana? Ibadah jadi berat, Masya Allah. Lakukan sholat 2 rakaat saja kayak mikul karung 2 ton di atas kepalanya dan seterusnya. Baik, ini yang bisa kami hadirkan sebagai penghantar ya. Tinggal nanti kita bawa ke rumah masing-masing sambil kita memberi waktu kepada diri kita untuk berintrospeksi, renungi keadaan kita, sehingga sampai kesadaran tinggi akan adanya kesalahan, lalu kita menyesal, atau kita melatih kita dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan itu menjadi sesuatu yang melekat dengan kita, sehingga di saat kita meninggalkan kebaikan tersebut, ada yang kurang, ada penyesalan, ada kesedihan di hati kita. Itulah yang disebut wajada halawatul iman, menemukan manisnya iman, halawatul ibadati, manisnya ibadah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.